kembali. Jadi ketika saya 2003 itu saya masih SMP ya. Kemudian saya pindah ke Bima untuk melanjutkan studi saya sebagai SMA saya di Bima. Setelah itu tahun 2006 itu pertama kali Pak Takur ketemu dengan saya setelah saya habis SMA. Nah kalian tahu toh ketika 2005 itu saya pergi ke Riung untuk liburan karena orang tua saya kan di Riung, saya sekolah di Bima waktu itu. Jadi pertama kali Pak Takur ketemu saya itu 1 tahun setelah dia bertugas di Riung. Dia punya pacar Kak, dia punya pacar. Ya, dia punya pacarnya juga seorang medis waktu itu. Tapi kalian tahu toh pandangan pertama lihat saya tuh. Kata dia, siapa Pak Takur saya tidak tahu. Jadi Pak Takur ini bujang, tapi yang makan di tempat kakak saya. Jadi kakak saya itu tempatnya bujang-bujang makan. Jadi rumah kakak saya itu adalah tempat bujang-bujang makan. Jadi kakak saya itu menyiapkan makanan untuk bujang-bujang polisi itu bisa makan begitu. Jadi pada saat itu kakak saya itu bilang begini, Nona, sebentar ada satu Pak yang datang makan di sini. Dia biasanya terakhir datang makan. Cuman kakak ini saya kan dari libur dari Bima. Catering begitu ya, catering. Jadi saya dari Bima, memang kami itu seperti itu Kak, diajarkan Umi untuk cari uang kayak begitu. Cuman saya pulang dari Bima baru 3 hari, saya di Riung baru 3 hari. Saya disuruh kakak saya itu untuk mengurus makanan ini. Dia bilang saya ada acara, begitu saya ada acara. Jadi kamu tungguin dulu di rumah sambil jaga ponakan saya yang masih kecil. Sekitar jam 2:30 dia baru makan siang. Dia baru datang makan siang. Itu pertama kali. Lucu juga sih gue ingat-ingat. Ya, itu pertama kali saya ketemu dengan Pak Takur. Jadi dia kan dia punya mobil. Dia punya motor itu Kak. Motornya itu Kak Suprafit dulu. Jadi ketika itu saya punya kakak Nona bilang nanti dia datang, dia punya makanan tuh di situ. Pas kecil dia makanan di situ, jadi saya tunggui. Setelah itu dia datang dengan dia baju kaos oblong yang warna putih, celana pendek. Waktu itu saya ingat betul, dia ketuk Mama Anggi. Jadi kakak Nona saya itu dipanggil Mama Anggi karena anaknya nama Anggi kan. Langsung dicium ya kau Mama Ani. Ini baru ketemu nih langsung totok bagaimana? Cium ya, ini nama saja belum tahu langsung cium totok ini bagaimana? Hai. Langsung cium bagaimana? Saya bosan nih, omong langsung tanya cium nih. Ya. Saya lupa lagi. Ada gratis, tidak ada ini hari ini. Kalau ada orang yang berbagi baru saya kasih info di kalian. Jadi pas gitu pas saya buka pintu, sumpah Kak, mungkin itu sujodoh ya. Mungkin ini yang namanya jodoh katun tahu tuh yang ini Pas buka pintu nih dia kayak kaget. Dia bilang ini, halo ini. Aduh, iya ini siapa nih? Saya adiknya Mama Anggi. Saya disuruh untuk ini urus papu makan. Jadi silakan Kak masuk Kak makan di sana ada di meja tuh ada. Jadi kakak bayangkan ketika dia makan saya lihat ketika dia makan. Setelah dia tiba-tiba dia muka ke satu untuk begini. Paling seru kalau ada Pak Takur. Paling seru tuh ceritanya kalau ada Pak Takur kan. Ya, paling seru tuh kalau ada
Pak Takur saat itu. Saya ingat betul itu. Tapi setelah itu sudah selesai. Kok dia lebih sering datang ke kakak saya kan? Dia sering datang ke kakak saya, tapi saya kan rasa risih. Setelah itu saya pulang ke Bima lagi. Saya pulang ke Bima lagi Kak. 2015 itu saya kembali 2016, 17, 18, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 2006 itu saya kembali ke Riung. Itu dia sudah ada pacar Kak. Saya sudah tahu dia ada pacar begitu. Tapi kan kita tidak ada hubungan nih. Kita tidak ada hubungan kan. Jadi kita tidak ada hubungan, LDR pun tidak, karena saya tidak pernah ada hubungan dengan dia. Nah, kembalilah 2006. Sekembali 2006 Kak, itu saya sudah tamat sekolah. Saya kembali 2006 ke Riung. Nah, di situ kakakku 2006 saya tahu dia ada pacar. Nah, saya ke Maurole ke kakak saya. Ya, kakak saya. Dia tuh terus mencari informasi tentang saya. Tapi kan saya bilang dia ada pacarnya. Nah, di situ di Maurole di Mama Irdan. Itu kakak nona saya yang pertama. Kakak nona saya yang pertama itu Mama Irdan, itu kakak nona saya. Begitu Kak. Itu kakak saya nomor 2. Mama Irdan yang ada di pasar tuh nama Mama Irdan, itu kakak nona saya. Setelah itu tiba-tiba saya dengar kabar dia dengan pacarnya itu kecelakaan Kak, yang mengakibatkan pacarnya itu meninggal ya. Jadi saya tidak pernah ada kontak dengan dia sama sekali ya. Jadi ini saya ceritakan ya dari awal. Kemudian iya Kak, sebenarnya kalau kakak Nona itu masih ada, dia bukan menikah denganku, tapi pasti dia menikah dengan kakak Nona itu, karena mereka sudah pacaran lama kan, begitu. Setelah itu Kak, setelah itu dia menutup diri 2006-2007 itu, selama 1 tahun itu dia menutup diri. Dia tidak pernah keluar dari kamarnya, dia menyendiri, dia hidup tidak mau bergerak. Pokoknya dia kayak trauma berat, begitu, trauma berat sekali. Setelah dari Maurole saya ke Riung. Saya ke Riung ke tempat tugasnya Pak Takur, dan waktu itu saya lagi mengurus berkas saya untuk saya tes untuk menjadi seorang perawat. 2007 itu saya lagi betul-betul lagi belajar untuk, dan saya juga punya pacar. Saya juga punya pacar waktu itu. Ya. Sekarang pacar saya itu ya istilahnya saya juga waktu itu punya pacar Kak. Ya, waktu itu saya punya pacar. Pacar saya itu pergi kuliah ke Jakarta, dia hilang kontak. Tidak kontak saya sama sekali. Begitu. Pada posisi saat itu Pak Takur itu sendiri, saya juga sendiri. Pacar saya itu orang Riung. Waktu itu pacar saya orang Riung. Orang yang ada di Riung Muslim sama-sama, seperti itu. Jadi pada saat dia pergi ikut UMPTN, dia lulus di Jakarta, dia berangkat kuliah. Setelah 3 bulan dia berangkat, dia hilang kontak. Tidak kontak saya sama sekali. Nah, kebetulan saya juga lagi fokus dengan ikut tes sebagai seorang perawat di ND. Begitu, di ND. Pak Takur itu semenjak kejadian Desember 2006 sampai 2007 itu saya tidak punya nomornya, saya tidak hilang kontak sama sekali. Cuman ada cerita yang menceritakan kepada saya, yang menceritakan kepada saya bahwa dia itu tertutup, ya, dia menyendiri sekali, tidak pernah keluar. Dia menceritakan bahwa ada seorang polisi yang kecelakaan dengan pacarnya. Saya mendengar itu semua. Siapa ya? Oh iya, namanya Pak Ferdin Soka. Aduh nih, saya kan dipanggil nih kan. Aduh nih, mulai dari situ tuh dia tidak pernah keluar dari kamarnya. Dia tuh tidak pernah, dia hanya keluar makan terus dia pergi lagi ke kamarnya. Dia tidak pernah tegur sapa dengan orang.
begitu. Nah, satu waktu, saya bilang Pak Ferdi yang pernah makan di kakak saya kayaknya. Saya pergi ke kakak saya tanya informasi. Saya bilang, benarkah apa yang dikatakan? Benar nih. Nanti dia datang makan di sini. Setelah dia makan, dia pulang tanpa berbicara apapun. Nah, kemudian satu waktu saya ke kakak saya dan kebetulan dia datang makan waktu itu. Saya tidak bertanya apapun, ya. Saya tidak bertanya apapun, ya. Apapun itu saya tidak bertanya. Saya cuma lihat dia berbeda dari sebelumnya. Dia berbeda, dia kebanyakan diam habis makan begitu. Tapi waktu itu habis makan, dia tidak langsung pulang ketika ada saya. Ketika ada saya dia tidak langsung pulang. Jadi kakak Nuna saya nih bertanya begini, kok dia tidak langsung pulang? Tidak tahu, dia ajak saya ngobrol. Dia bilang, adek, datang kapan dari Bima? Kakak saya tuh langsung bilang begini, kok dengan kamu dia omong, dengan kami ini dia tidak pernah omong. Terus saya bilang, saya juga tidak tahu. Saya bilang, iya, saya ada ada pola bolak-balik enderium untuk saya lagi ikut tes, begitu, lagi ikut tes perawat. Nah, mulai dari situ adalah 1-2 kali dia menyapa begitu. Adalah 1-2 kali dia menyapa saya. Seperti itu kakakku. Iya sayang. Bungkus Berapa? nasi Enak-enak. ikan juga. Ikan, nasi ikan. Sabar ya sayang.